Pace bene, di video ini saya mau membahas sedikit soal liturgi kita yang orang sering bahas soal itu tradisional Latin Mass. Lebih asli misa berbahasa Latin yang kembali ke bentuk dulu, bukan yang sekarang. Ada kelompok malah yang sudah semakin bersuara, yang merasa diri lebih asli dalam peribadatan. Yang saya pikir misa itu sendiri kalau mau dirayakan dalam berbahasa Latin, saya pikir bukan sesuatu yang salah. Tetapi motifnya tidak jelas. Gereja Katolik bukan hanya soal misa berbahasa Latin atau tidak. Tidak. Setelah saya lihat sedikit pengalaman, tetapi saya lihat luas sekali gereja Katolik, luas. Saya punya teman baru di sini yang merayakan iman Katolik dengan liturgi yang berbeda, yang tidak pernah kita bahas, tapi banyak yang mengikutinya. Misalnya ritus Siromalabar, ritus Maronit. Mereka asik tentang iman Katoliknya, tetapi tidak pernah sibuk dengan urusan, kita mau Novus Ordo atau TLM ya. Tidak. Dan isu soal TLM ini harus kembali ke Latin tradisional. Ini hanya diucap oleh segelintir orang, tetapi menunggangi media yang besar. Dan kita orang-orang yang lugu dengan gampang menyerap itu. Seolah-olah itu, kalau kita sudah bahas tentang tradisional Latin Mass, kita sudah berbicara tentang inti dari kekatolikan. No, tidak juga. Bahkan ada seorang yang saya kenal berbicara langsung. Dia seorang Amerika Serikat dan berkata, tidak sebesar isu ini, tidak sepenting yang orang lain bayangkan. Lalu dia mengambil bandingan. Kamu kenal Presiden Amerika Serikat? Ya, kenal. Joe Biden, dia bilang. Tapi saya tidak kenal presidenmu, katanya. Sama halnya, kamu tahu tentang apa yang terjadi di Amerika Serikat. Apa isu-isu yang dihembuskan dari sana. Tapi kami tidak juga tahu tentang orang-orang lain yang jauh lebih banyak di luar dari Amerika Serikat ini. Tentang hidup beragama, tentang pemerintahan, secara khusus tentang kekatolikan. Tetapi mata orang tertuju kepada apa yang dikatakan dari Barat. Barat, apa itu? Amerika Serikat atau negara-negara besar lainnya. Dan ketika mereka berbicara tentang hal ini, seolah-olah ini adalah isu yang paling penting. Dan saya tahu banyak juga kita yang menonton berita-berita di media sosial, di YouTube, berbahasa Inggris. Oke, ini video dari Amerika Serikat yang berbicara tentang paus, tentang ini, tentang mereka kritik tentang misa, dan seolah-olah kritikan itu mewakili suara dari global seluruh umat. Tidak juga. Masih banyak hal lain yang lebih mendesak tentang kekatolikan, dan paus tidak menghabiskan waktunya untuk mengurus ini saja. Justru semakin diperhatian, semakin besar. Dan saya lihat untuk kita yang di Indonesia, isu ini pelan-pelan semakin dibahas di akar rumput. Para petinggi gereja, uskup atau apa, belum membahas ini secara detail, saya pikir. Tetapi di akar rumput mulai membuat gerakan-gerakan yang mengikuti, kita buat misa yang berbahasa Latin, kembali ke akar. Tidak. Justru kalau bicara soal akar, bukan ke sana. Bukan ke sana akar kekatolikan itu ditemukan. Bahwa harus tetap diingat, dan ini terus diulang dalam video, bahwa ada penyelewengan, bias, penyimpangan di cara berliturgi sekarang. Itu juga tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dibela, tetap salah dalam dirinya. Tetapi bukan berarti untuk meniadakan yang salah itu harus kembali ke kesalahan yang lain. Kalau harus menyarikan, mengambil inti
mau bicara apa soal video kali ini, saya pikir baiklah kita saring apa yang kita terima. Dan kalaupun harus kita terima, kita bisa memahami ini bukan representasi dari wajah Katolik. Soal apa ini ya, tentang liturgi gereja yang semakin sekarang ini makin tak jelas, makin gereja semakin mundur dalam berliturgi. Tidak, saya pikir tidak seperti itu. Gereja sekali lagi terlalu luas untuk dibahas. Jangankan tentang dunia, tentang Indonesia saja tidak sama cara mengalami, cara melaksanakan, cara memaknai liturgi itu sendiri. Tidak sama. Ada beberapa orang atau kelompok yang melangkah sudah cukup begitu maju. Oke. Hal-hal mendasar sudah dianggap lewat. Bapa kami, aku percaya, dua-dua pokok, salam Maria, kemuliaan. Ada di beberapa tempat bahkan lebih banyak yang masih harus berjuang untuk hal-hal yang semendasar ini. Setidaknya pengalaman saya pernah membaptis orang yang tidak lancar berdua aku percaya. Tetapi tidakkah kita akan tidak dibaptis ini? Tidak dibaptiskah ini? Karena tidak lancar secara verbal, tidak mengingat dengan baik, sehingga tidak dibaptis. Sementara dia tidak pernah mengecap sekolah. Nah ini, kalau kita mau membahas ke Katolik dan membuat kesimpulan, tidak tepat juga. Saya harap cukup terang yang mau saya sampaikan ini. Ada isu-isu yang tidak relevan untuk kita. Itu yang mau saya juga katakan. Tidak relevan, gak nyambung. Oh, Latin Mass atau apa. Belum soal itu. Kita masih lebih mengenal siapa Katolik rupanya. Nah, masalahnya adalah ketika kita berbicara Katolik, seolah-olah itu berbicara tentang Italia, berbahasa Latin, bahasa kunonya. Tidak semiskin itu. Kalau kita berbicara soal gereja, segera setelah kita tidak sanggup melihat kehadiran Tuhan dalam perayaan Ekaristi, disitulah abuse, pelecehan liturgi terjadi. Pelecehan terhadap liturgi terjadi. Karena itu hal-hal mendasar adalah lebih pada mengenal nilai-nilai rohani dalam perayaan kita, bukan mengurusi soal cara perayaan yang saya pikir sekali lagi bisa dibahas sebagai kekayaan iman, tetapi bukan membuat sebagai kampanye-kampanye di dalam gereja untuk meyakinkan orang ini yang benar. Tidak. Untuk sampai pada ini yang benar itu tidak selalu gampang, sebagaimana Santo Agustinus sendiri berkata tidak gampang berbicara tentang kebenaran dan kebohongan. Agustinus menulis juga buku bahkan hanya berbicara tentang kebohongan. Ada orang tidak dari dalam dirinya untuk berniat mengatakan yang salah. Jadi demikian juga tidak dari dirinya kita mau mengaburkan, tidak dari diri kita sendiri mau mengaburkan tentang iman, tetapi memang kita harus terus mencari dalam perayaan-perayaan itu. Semoga ada guna video ini dan bisa ditemukan maksud yang dituju. Pace bene.